Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Nur Sari, mahasiswi jurusan Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin. Di sini, Ibu akan melakukan program pengalaman lapangan yang pertama. Mari kita belajar bersama Ibu. Agar proses pembelajaran kita berjalan lancar, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah proses pembelajaran, peserta didik mampu mendefinisikan sel, jaringan, dan organ pada tumbuhan. Yang kedua, setelah proses pembelajaran, peserta didik mampu memahami struktur dan jaringan-jaringan pada tumbuhan. Yang ketiga, setelah proses pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan struktur dan organ-organ pada tumbuhan. Sebelumnya, mari kita simak video berikut. Setelah kalian menyimak video yang tadi, ada yang tahu kita hari ini belajar apa? Belajar apa? Iya, benar sekali. Hari ini kita belajar tentang struktur dan fungsi pada tumbuhan. Ada yang tahu struktur pada tumbuhan apa saja? Ada yang tahu? Iya, yang pertama ada akar, lalu ada batang, setelah itu ada bunga, buah, dan juga biji. Untuk lebih jelasnya, mari simak penjelasan dari Ibu. Hari ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Pembahasan yang kita bahas ada 3. Yang pertama, ada sel, jaringan, dan organ tumbuhan. Yang kedua, ada macam-macam jaringan tumbuhan. Dan yang ketiga, ada struktur dan fungsi organ pada tumbuhan. Yang pertama, kita masuk ke sel. Pengertian sel. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup secara struktural dan fungsional, serta tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Maksud dari struktural adalah artinya sel itu unit terkecil dari makhluk hidup. Kalau sedangkan fungsional, artinya sel itu memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai proses kehidupan seperti perombakan, sintesis, respirasi, dan lain-lain. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar dari sel tumbuhan. Jadi, sel tumbuhan ini memiliki membran sel, juga memiliki dinding sel. Lalu dia itu mempunyai plastida, mempunyai vakuola yang besar, dan tidak memiliki sentrosom. Selanjutnya ada sel hewan. Yang pertama, sel hewan tidak memiliki dinding sel, tetapi hanya memiliki membran sel. Jadi sangat berbeda antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Ini dapat dibedakan dari sel tumbuhan memiliki dinding sel dan mempunyai membran sel, sedangkan sel hewan dia ini tidak memiliki dinding sel, tetapi hanya mempunyai membran sel. Yang kedua, sel hewan tidak berplastida. Lalu, vakuolanya kecil atau tidak bervakuola. Yang keempat, sel hewan memiliki sentrosom. Selanjutnya, kita masuk ke jaringan. Pengertian jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama antara sel dan membentuk jadi satu kesatuan. Jadi yang pertama tadi sel adalah unit terkecil, sedangkan jaringan ini adalah sekumpulan dari sel-sel itu. Selanjutnya ada organ. Pengertian organ. Organ adalah susunan dari suatu jaringan atau sekelompok sel yang mempunyai keaktifan khusus.
Jadi yang pertama tadi sel, yaitu unit terkecil struktural dan fungsional. Lalu ada jaringan, merupakan sekumpulan dari beberapa sel. Setelah itu ada organ, jadi organ ini adalah susunan dari suatu jaringan. Jadi antara sel, jaringan, dan organ ini saling berkaitan satu sama lain. Macam-macam jaringan tumbuhan. Yang pertama, ada jaringan epidermis. Yang kedua, ada jaringan parenkim. Yang ketiga, ada jaringan penyokong. Yang keempat, ada jaringan pengangkut. Dan yang terakhir, ada jaringan gabus. Yang pertama, ada jaringan epidermis. Jaringan epidermis merupakan jaringan terluar yang menutupi permukaan tubuh tumbuhan. Adapun ciri-ciri jaringan epidermis, yaitu bentuk selnya seperti balok, umumnya terdiri dari satu lapisan, terletak pada lapisan paling luar, tidak berklorofil kecuali pada sel penjaga stomata, tersusun atas sel-sel hidup. Dinding sel bagian luar yang berbatasan dengan udara mengalami penebalan, berfungsi untuk melindungi jaringan lainnya. Selanjutnya ada jaringan parenkim. Jaringan parenkim merupakan jaringan yang membentuk dari meristem dasar dan memiliki bentuk serta fungsi yang bervariasi. Adapun ciri-ciri dari jaringan parenkim ini adalah: yang pertama, susunan sel tidak rapat. Yang kedua, tidak selalu berkloroplas. Yang ketiga, tersusun atas sel-sel hidup. Yang keempat, letak inti sel mendekati dasar sel. Yang kelima, mampu bersifat meristematik karena dapat membelah diri. Yang keenam, memiliki banyak vakuola. Dan yang terakhir adalah ukuran selnya yang besar. Selanjutnya ada jaringan penyokong. Jaringan penyokong merupakan jaringan yang memiliki dinding yang tebal untuk menunjang tubuh tumbuhan, agar si tubuh tumbuhan ini dapat berdiri dengan kokoh. Jaringan penyokong ini terdiri dari jaringan kolenkim dan juga jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim merupakan jaringan penguat pada organ tumbuhan yang masih aktif dalam pertumbuhan. Adapun ciri-ciri jaringan kolenkim, yang pertama, tersusun dari sel-sel hidup, bentuk sel memanjang, terdapat pada batang, daun, bunga, dan buah tumbuhan yang masih muda dan belum berkayu. Memiliki dinding sel yang lunak, lentur, dan tidak berlignin. Dinding selnya mengalami penebalan yang tidak teratur. Dan terakhir, sebagian besar dinding selnya terdiri dari senyawa selulosa. Selanjutnya, ada jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat pada organ tumbuhan yang sudah tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, tersusun dari sel-sel mati, mengandung senyawa lignin sehingga sel-selnya kuat dan keras, tidak mengandung protoplas. Dan yang terakhir, dinding selnya tebal. Jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut merupakan jaringan yang bertugas untuk mengangkut zat-zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Jaringan pengangkut terdiri atas dua bagian. Yang pertama, jaringan xilem, dan yang kedua ada jaringan phloem. Jaringan xilem dan phloem. Yang pertama ada jaringan xilem. Jaringan xilem tersusun oleh trakeid, trakea, pembuluh xilem, parenkim kayu, dan sklerenkim kayu. Jaringan xilem ini berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari dalam tanah menuju daun. Yang kedua ada jaringan phloem. Jaringan phloem ini tersusun oleh sel tapis, pembuluh tapis, sel penggiring, sel parenkim kayu,
dan sklerenkim kayu. Jaringan phloem ini berfungsi untuk mengangkut zat-zat hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh pada tumbuhan, yang mana bisa dibedakan antara xilem dan phloem. Kalau xilem itu mengangkut air dan garam mineral dari tanah menuju daun, sedangkan jaringan phloem ini adalah mengangkut zat-zat hasil pada fotosintesis tersebut ke seluruh bagian pada tubuh tumbuhan tersebut. Xilem dan phloem ini membentuk suatu ikatan pembuluh pengangkut, yaitu ikatan pembuluh kolateral. Xilem dan phloem letaknya bersebelahan dalam suatu jari-jari pada tubuh tumbuhan tersebut. Berdasarkan keberadaan kambiumnya, ikatan pembuluh kolateral ini terbagi atas dua lagi. Yang pertama ada kolateral terbuka, diantaranya xilem dan phloem terdapat di kambium. Kalau kolateral tertutup ini, xilem dan phloemnya tidak terdapat pada kambium. Yang terakhir ada jaringan gabus. Jaringan gabus ini merupakan jaringan yang bertugas melindungi jaringan lain agar tidak kehilangan banyak air. Jaringan gabus ini terbentuk dari kambium gabus atau pelogen. Pembentukan jaringan ke arah dalam berupa sel hidup atau disebut dengan peloderm. Sedangkan pembentukan jaringan ke arah luar berupa sel mati atau disebut dengan pelem. Selanjutnya ada struktur dan fungsi organ pada tumbuhan. Yang pertama ada akar. Akar atau radix merupakan organ tumbuhan yang umumnya tumbuh ke arah bawah, ada juga yang tumbuh di permukaan tanah. Akar ini berasal dari radikula atau akar lembaga pada tumbuhan. Sifat akar ini yang pertama, umumnya berada dalam tanah atau tumbuh secara geotrop yang menuju ke pusat bumi, dan ada juga yang heliotrop yang menuju ke air atau yang menjauhi cahaya dan juga udara. Akar ini tidak berbuku, tidak beruas, dan juga tidak menyokong daun maupun sisik juga bagian pada yang lainnya. Umumnya tidak berwarna. Akar ini tidak berwarna, tapi ada yang warna kekuningan dan juga yang keputihan. Akar ini ujungnya membentuk meruncing untuk memudahkannya menembus tanah, dan bagian ujungnya terus mengalami pemanjangan, yang mana saat pemanjangan ini dia mencari sumber air. Adapun fungsi akar adalah untuk menambahkan tumbuhan pada media tanam atau tanah, untuk mengokohkan atau menunjang berdirinya tumbuhan, sebagai penyerap dan pengangkut air dan juga zat hara. Pada beberapa tanaman digunakan sebagai menyimpan cadangan makanan, misalnya pada tanaman umbi-umbian atau juga sebagai alat pernapasan, misalnya pada tanaman bakau. Selanjutnya ada batang. Batang merupakan salah satu organ dasar tumbuhan yang terletak di bagian atas tanah dan tumbuh menuju cahaya matahari. Umumnya, bentuk batang yaitu bulat dan berbuku atau beruas. Batang disebut sebagai sumbu tumbuhan sebab batang merupakan tempat di mana organ tumbuhan lain tumbuh. Fungsi batang yang pertama adalah sebagai penghubung dalam proses pengangkutan air dan zat hara dari akar ke daun dan mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke semua bagian tubuh tumbuhan. Yang kedua, sebagai tempat tumbuh daun dan organ generatif seperti bunga dan buah. Yang ketiga, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan yang seperti umbi-umbian tadi, seperti singkong, kentang, ubi jalar, seperti itu disebut akar yang menyimpan cadangan makanannya dalam bentuk modifikasi akar umbi-umbian. Yang keempat, untuk memperlebar tajuk tumbuhan,
agar penangkapan cahaya matahari lebih efisien. Dan yang terakhir, untuk mengefisiensikan penyerbukan dan pemencaran pada benang. Selanjutnya ada daun. Daun merupakan organ pada tumbuhan dengan kandungan klorofil terbanyak. Umumnya daun berwarna hijau dan berupa lembaran. Daun berada melekat pada buku-buku batang pada tumbuhan. Struktur daun lengkap terdiri dari pelepah daun atau paginya, tangkai daun atau radiolus, dan helaian daun atau lamina. Tidak semua tumbuhan memiliki struktur daun yang lengkap. Misalnya saja pada tumbuhan daun yang tak lengkap itu seperti bambu, pinang, dan juga pada tanaman jepang. Selanjutnya ada fungsi daun, yang mana fungsi daun adalah sebagai tempat fotosintesis atau proses pengolahan atau pembuatan makanan di dalam tubuh tumbuhan. Yang kedua, sebagai tempat pengeluaran air melalui transpirasi atau proses kehilangan air dalam bentuk uap air, dan juga gutasi atau pengeluar air dalam bentuk titik air. Yang ketiga, sebagai penyerap CO2 dari udara. Dan yang keempat, sebagai tempat respirasi. Yang kelima, sebagai tempat terjadinya pertukaran oksigen antara O2 dan juga karbon dioksida atau yang disebut CO2. Selanjutnya ada bunga. Bunga merupakan organ tambahan yang merupakan hasil modifikasi dari daun. Bunga memiliki bentuk dan warna yang beragam. Anak-anak bisa menyebutkan warna apa saja bunga tersebut. Ya, betul sekali. Ada warna merah, warna kuning, warna muda, lalu ada warna putih, dan lain-lain. Bisa tahu ya warna-warna bunga. Selanjutnya kita ke struktur bagian bunga. Pada bagian bunga terdapat bagian-bagian steril dan bagian steril bunga ini diantaranya adalah ibu tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, daun pelindung, daun tangkai, daun kelopak, dan mahkota bunga dengan daun mahkota. Adapun fungsi bunga yaitu penghasil alat perkembangbiakan, di mana bunga ini muncul saat tumbuhan mulai berada pada fase reproduksi atau berkembang biak. Selanjutnya ada buah. Buah merupakan bakal buah yang telah mengalami fertilisasi. Buah ini dapat dibagi menjadi 3 lapisan. Yang pertama, lapisan luar ada exocarp atau disebut juga sebagai kulit buah. Bagian kulit buah yang keras, misalnya pada buah durian, ada juga buah yang lunak dan tipis, misalnya seperti buah tomat. Ada yang suka di sini buah durian? Oke, ternyata banyak yang suka ya. Lalu yang kedua ada lapisan tengah atau mesokarp, atau biasa disebut sebagai daging buahnya. Contohnya buah yang memiliki daging buah yang tebal itu ada apel, mangga, dan lain sebagainya. Pasti anak-anak sangat suka kan sama apel dan mangga ini. Oke, ternyata banyak yang suka ya. Lalu yang ketiga ada lapisan dalam atau endocarp, yaitu lapisan terdalam dari buah dan letaknya mengelilingi biji. Yaitu ada endocarp yang tebal dan keras. Contohnya endocarp pada buah kelapa, yaitu batok kelapa yang berwarna coklat itu kan keras. Jadi itu merupakan lapisan dalam pada buah tersebut. Selanjutnya yang terakhir adalah biji. Biji merupakan alat perkembangbiakan utama pada tumbuhan berbiji, sebab dalam biji terdapat bakal tumbuhan baru.
Struktur biji ini tersusun atas kulit biji, tali pusar, dan inti biji. Kita masuk ke struktur biji. Yang pertama, kulit biji, yaitu bagian paling luar biji yang asalnya dari selaput bakal biji. Kulit biji ini pada tumbuhan berbiji tertutup atau yang disebut dengan angiospermae. Memiliki dua lapisan yang terdiri atas kulit luar yaitu testa dan kulit dalam. Sedangkan kulit biji pada tumbuhan berbiji terbuka atau yang disebut biasanya gymnospermae memiliki tiga lapisan yang terdiri dari kulit luar atau sarkotesta umumnya berdaging tebal, kulit tengah sklerotesta yakni lapisannya kuat dan keras, dan yang ketiga yaitu kulit dalam atau disebut endotesta yang seperti selaput pada inti biji. Yang kedua ada tali pusar atau tangkai biji, yaitu bagian yang menghubungkan biji dengan pembuni. Setelah biji matang, maka biji akan terlepas dari tangkai biji, kemudian hanya tampak bekasnya saja. Lalu yang ketiga, inti biji atau isi biji, yaitu seluruh bagian yang ada dalam kulit biji. Struktur inti biji tersusun atas lembaga dan putih lembaga atau yang disebut dengan albumen. Lembaga merupakan bakal calon tumbuhan baru, sedangkan putih lembaga ini merupakan jaringan dalam inti biji yang berisi cadangan makanan untuk awal perkecambahan biji, hingga tumbuh dan bisa memproduksi makanan selanjutnya. Berdasarkan jumlah kepingnya, ada dua jenis biji. Yang pertama ada biji monokotil, yaitu biji yang berkeping satu, misalnya pada biji jagung, biji padi, dan lain sebagainya. Dan kedua ada biji dikotil, yaitu biji yang berkeping dua, misalnya pada biji hijau, kedelai, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Apabila ada yang belum dipahami ataupun ada pertanyaan, silahkan tanyakan di grup WA kita. Ibu juga akan men-share PR kita hari ini di grup WA. Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, yang mana sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup secara struktural dan fungsional. Sel ini ada sel pembuahan dan yang kedua ada sel hewan. Lalu kita beralih ke jaringan. Jaringan ini merupakan suatu kumpulan dari beberapa sel. Jaringan ini ada 5. Yang pertama ada jaringan epidermis, yang kedua ada jaringan parenkim, dan yang ketiga ada jaringan penyokong, lalu yang keempat ada jaringan penguat, dan yang kelima ada jaringan gabus. Setelah ini ada organ. Organ ini merupakan sekumpulan dari beberapa jaringan. Struktur pada tumbuhan itu ada akar, lalu yang kedua ada batang, ketiga ada bunga, keempat ada buah, dan kelima ada biji. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat Ibu sampaikan. Apabila Ibu ada salah ataupun kekurangan dalam menjelaskan ini, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.